Masalah perceraian, kami himbau kepada kaum pria agar menggunakan sifat kelaki-lakiannya. Sifat kelaki-lakian adalah sifat orang yang tabah, kuat, dan bisa ngayomi. Maka tandanya apa? Tidak mengobral kalimat cerai. Maka laki-laki lemah adalah yang ngobral kalimat cerai. Padahal sudah tuntunan dari baginda Nabi, kalau memang ada punya masalah, cerai satu, biar belajar saat itu. Kemudian beri cerai dua, biar belajar setelah itu. Baru nanti nggak bisa belajar, sang istri kasih cerai tiga. Lalu ada yang mencerai dengan cerai tiga lah ini. Kemudian ya, ini yang pertama ya. Bagaimana jika ada laki-laki mencerai tiga? Pertama yang harus dicermati, ini kami himbau kepada para asatid juga dan yang lainnya. Jika ada pengaduan atau mengaku telah mencerai atau dicerai, wanita mengaku dicerai atau laki-laki pernah mencerai, maka tolong dicek kembali seperti apa sih kalimatnya. Sebab selama ini yang kami alami, banyak seolah-olah kalimat cerai, ternyata belum kalimat cerai. Ya, jadi tolong dicek kembali apa yang diucapkan suami dan apa yang dengar seorang istri. Baru nanti diputuskan. Anggap saja, betul seorang suami mengatakan dengan kalimat yang soreh, tidak ada kinayah, tidak ada sembunyi di dalamnya, maknanya jelas, lafadznya jelas. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau aku cerai tiga. Nah ini bagaimana? Mencerai tiga. Adapun mencerai tiga adalah jumhur ulama 4 madhab. Selebih itu adalah urusan yang mengambilnya. Kami hanya akan mengatakan di antara lingkup 4 madhab. Ada lingkup 4 madhab bahwa mengatakan cerai tiga dalam satu waktu, maksudnya satu waktu itu selagi masih dalam masa iddah, maka itu akan jatuh tiga. Jadi bisa saja dicerai, seorang suami mengatakan engkau aku cerai tiga, langsung jatuh tiga. Atau mencerai tiga di dalam waktunya beda-beda tapi dalam masa iddah. Mencerai hari ini, kemudian selagi masih dalam iddah mencerai lagi, selagi dalam masa iddah mencerai lagi, maka jatuh tiga. Karena apa? Selagi dalam masa iddah dia masih seperti istrinya, maka cerai yang dijatuhkan kepada istri maka jatuh cerai. Berbeda jika wanita sudah keluar masa iddah, maka tolak tidak akan jatuh. Karena apa? Sudah bukan istrinya. Ini adalah yang ada dalam 4 madhab. Memang ada selama ini suara-suara diangkat bahwasanya tolak tiga jatuh satu adalah urusan Anda yang mengambil dan itu bukan dari 4 madhab. Kami tidak akan sampaikan itu. Yang mengambil itu silakan urusan Anda dengan ulama tersebut. 4 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, talak tiga yang dilakukan di satu majlis, yang dijatuhkan di satu majlis satu waktu, termasuk di dalamnya adalah selama masa iddah, maka jatuh tiga. Adapun tolak yang disampaikan dalam keadaan marah, dalam madhab kita Imam Syafi'i, marah adalah tetap dianggap sebagai sah tolaknya orang yang marah. Memang di sana ada khilaf masalah marah, akan dilihat marahnya seperti apa, pemicunya apa. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah tetap jatuh biarpun dengan marah. Sebab kita perlu membiasakan siapapun yang marah jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya perlu melatih hati, lisan, jangan sampai gampang mengucapkan kalimat cerai dan kalimat cerai. Kemudian setelah wanita itu dicerai tiga oleh sang suami, maka sang suami tidak bisa kembali lagi kepada sang istri, mantan istri, tidak boleh rujuk lagi kepada sang mantan istri, kecuali mantan istri sudah menikah lagi, dan biar dia merasakan dengan yang lain. Karena apa? Mungkin suaminya zalim, biar tahu nanti mungkin setelah itu istrinya menikah dengan laki-laki lain dan dia lebih bahagia. Biarkan, jangan sampai didolimi wanita. Nggak boleh dolim kepada wanita di bawah rengkuannya, didolimi, diseksa, dipukuli, nggak boleh. Makanya percerai pertama untuk belajar semuanya, cerai kedua untuk belajar, cerai ketiga sudah selesai. Kemudian setelah terjadi perceraian, cerai tiga, sang suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya, mantan suami nggak boleh kembali kepada mantan istri, kecuali mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain, sampai mohon maaf terjadi hubungan suami istri. Kemudian setelah itu kok suami yang berikut, yang baru tadi mencerai setelah masa iddah, dan suami yang mencerai setelah iddah selesai ya. Suami yang kedua tadi menikahi
wanita tersebut harus setelah selesai masa iddah dicerai 3 tadi. Kalau dia orang hamil sampai melahirkan, kalau dia orang punya haid adalah 3 kali suci, seperti itu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, kemudian setelah dinikahi oleh laki-laki lain, lah kok laki-laki mencerai dia dan sudah berhubungan, maka setelah itu wanita ini boleh kembali kepada mantan suaminya yang pertama setelah masa iddah nikah dengan mantan suaminya, dan setelah itu hitungan tolaknya masih utuh 3, balik lagi 0. Di sini baru balik lagi 0. Tapi kalau cerai 1, wanita dicerai 1 kemudian masa iddah selesai, belum kembali, belum rujuk, maka nikah lagi, maka dihitung 1, tinggal 2 lagi. Yang kembali 0 adalah setelah selesai talak 3, kemudian ada muhalil, istrinya, mantan istri menikah lagi, lalu kembali lagi, dicerai lalu kembali lagi, maka 0 lagi itu talaknya, masih 3. Kemudian yang lebih penting dari itu semua adalah kepada siapapun, kadang subhanallah begitu mudahnya melakukan. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan menyedihkan, ribut saja akhirnya setelah cerai hubungan sampai hamil. Astagfirullah, gila, waktu suami istri ribut, setelah cerai malah melakukan zina. Ayo, takutlah kepada Allah. Maka siapapun hati-hati di dalam urusan perpisahan. Wanita minta cerai karena suaminya zalim, oke. Akan tapi ketahuilah, apakah setelah sendiri mampu menjaga kehormatan kemuliaannya? Kadang naudzubillah, mempunyai suami memang katanya tidak indah dan sebagainya, dan di saat tidak indah memang biasanya urusan-urusan hubungan pribadinya, urusan pribadinya teredam karena dikuasai oleh marah dan emosi. Tapi setelah menjanda, naudzubillah, bisa saja bangkit syahwat lalu melakukan kehinaan, zina yang hina, naudzubillah. Hati-hati. Jadi pasca perceraian itu harus dipikirkan, khususnya para wanita. Jangan gampang minta cerai. Yang perlu dipertimbangkan adalah setelah dicerai, apakah mampu menjaga kehormatannya atau tidak. Hati-hati. Banyak kejadian-kejadian subhanallah. Setelah menjanda, tatonya subhanallah, melakukan zina. Innalillah. Kehinaan dan kehinaan. Semoga Allah menjaga semuanya. Ini adalah masalah perceraian yang harus perhatikan. Perceraian adalah ada dalam Islam untuk solusi. Untuk solusi terakhir, damai, nggak bisa baru cerai. Nggak mungkin orang hidup di saat hati tidak bertemu, nggak bisa saling mengasihi, maka akan terasa hidupnya. Ada syariat cerai. Tapi bukan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Baik, ini saja mungkin masalah perceraian, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang semacam itu. Dan ingat, yang bercerai, nah kemudian tambahan lagi mumpung. Kemudian perceraian di dalam Islam itu adalah tasrih bi ihsan. Perceraian itu dengan kebaikan, nggak boleh dengan permusuhan. Artinya, biarpun sudah bercerai, hei janda yang solehah, bukan berarti anakmu harus kau jadikan musuh mantan suamimu. Hei duda yang soleh, bukan berarti anakmu harus bermusuhan dengan ibundanya. Tapi justru dalam perceraian ini harus tasrih bi ihsan, dengan cara-cara baik-baik. Bahkan dalam Islam ada namanya mut'ah. Seorang suami memberikan hadiah kenang-kenangan perpisahan dengan mantan istrinya, bahkan mungkin bekal, barangkali istrinya mau menikah lagi, dia punya bekal. Seberapa saja, sebagian mengatakan itu wajib. Sehingga dalam perceraian bukan menjadi permusuhan. Memang sebab perpisahan adalah permusuhan mungkin, tapi setelah berpisah jangan bermusuh, karena di rumah ada anak. Makanya kisah broken home tidak akan terjadi kepada orang yang punya iman dan ngerti agama, biarpun terjadi perceraian. Sehingga tetap diajarkan anaknya. Mungkin seorang istri, seorang janda mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku memang sudah berpisah dengan ayahmu, tapi ingat, ayahmu adalah ayahmu. Aku berpisah hanya tidak ada kecocokan, ayahmu. Jangan sampai kau tidak hormat kepada ayahmu. Sang ayah pun juga sama. Wahai anakku, aku memang sudah pisah dengan ibumu, tapi ingat, ibumu adalah ibumu, surgamu di bawah telapak tangannya. Oh begitu. Jangan perceraian menjadi sebab permusuhan. Kadang permusuhan keluarga dengan keluarga. Oh, naudzubillah. Sudah bercerai, terputus, anak rusak, keluarga tidak indah, terseksa, neraka lagi, naudzubillah. Di dunia neraka, nasib buruk benar tuh manusia. Di dunia menikah sudah tidak indah, tak taunya di akhirat masuk neraka. Hiduplah yang indah, yang baik, yang benar, dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Ada banyak kisah-kisah. Itu sebetulnya kisah semacam ini adalah kisah orang yang tidak menjadikan
perceraian 1 dan 2 itu pelajaran. Coba kalau kita perhatikan, kisahnya sama, kasusnya sama. Hanya kasusnya adalah karena tidak ada kesadaran mereka untuk membangun rumah tangga yang baik. Dari perceraian yang pertama, yang kedua, hingga yang ketiga dengan emosi. Kalau sudah dengar fatwa orang, misalnya Anda mendengar nukil dari Ustaz Abdul Somad mengatakan saya, kembalikan kepada beliau. Memang ada pendapat yang semacam itu karena marah. Cuman marahnya seperti apa? Marah yang menjadikan orang lupa. Tapi kalau kita perhatikan yang keempat, marahnya nggak seberapa amat. Hanya karena dia tidak masuk kamar, kemudian Anda mengucapkan kalimat yang tidak nyaman sampai dia kemudian menantang, tantangan. Ini bukan karena marah. Jadi memang sudah mengarah kepada perceraian. Jadi mencerai marah yang bagi yang mengatakan tidak sah itu, tidak jatuh cerai itu adalah marahnya karena sesuatu yang lain, kemudian dia mengarah kepada tiba-tiba dia mengucapkan kalimat perceraian yang seolah-olah tanpa disadari itu semuanya. Nah, tapi kalau dari kisah yang keempat tadi itu seolah-olah memang sudah jelas dia dengan tantangan begitu, Masya Allah. Ini yang kami perhatikan, Anda ini punya kisah rumah tangga yang unik ya. Tidak bisa saling mengerti pasangannya. Kalau seandainya Anda cerdas, suami punya hobi mancing, Anda temani mancing berdua, kenapa? Kan gitu saja. Jadi jadi sebenarnya kalaupun dilanjutkan tetap saja akan terjadi hal yang semacam ini. Karena apa? Ada ego masing-masing. Semuanya ego. Tidak mau memperhatikan pasangannya. Suami Anda juga semaunya sendiri, Anda juga semaunya sendiri. Makanya terjadi perceraian yang berulang-ulang. Nah, jadi kalau memang yang ketiga tadi yang Anda tanyakan ketiga, karena Anda sudah menukil fatwa dari orang menurut keyakinan Anda, ya sudah, Anda ikuti pendapat yang itu, yang ketiga. Bahwasanya dengan amarah yang menurut Anda sampai bergetaran. Biarpun menurut jumhur ulama dan madhab Imam Syafi'i adalah tetap jatuh cerai. Ada pendapat lain lah untuk menyelamatkan Anda dari itu. Tapi yang keempat, hanya kisah begitu saja kok sampai seperti itu. Apakah terbukti di mukanya gemeteran sampai dia lupa naik pitam semacam itu? Kalau tidak jatuh cerai berarti yang ketiga. Berarti kalau begitu Anda katanya mencintai. Cinta tidak harus selalu seperti itu. Cinta itu menghargai, cinta itu adalah mengerti, cinta itu memahami. Cinta itu nggak akan seperti itu. Itu egois sebetulnya yang ada dalam rumah tangga semacam itu. Nggak akan ada keindahan, apalagi suami berjauhan nanti. Datang ribut, suami berjauhan, datang ribut. Apa indahnya dalam rumah tangga seperti itu? Makanya pelajaran itu sudah lama, sudah berkali-kali Anda punya pelajaran. Buktinya apa? Setelah mencerai suami nyesel, nangis, Anda nyesel. Tapi mestinya nggak boleh terulang lagi. Apalagi yang dilanggar adalah hal yang menjadikan perpisahan. Mungkin kita marah, mungkin mohon maaf marah lalu mengolok, lalu setelah itu menyesal. Atau tiba-tiba banting piring tapi menyesal. Tapi urusannya kenapa harus langsung mencerai? Memang nggak ada cara marah yang lain. Ya ini kan kedunguan saja. Masa nggak ada cara lain marah kecuali harus dengan kalimat cerai? Nggak punya senjata kecuali itu tuh bagaimana? Nah ini kalau suami tidak diberi pelajaran nanti sama terulang-ulang lagi. Nanti izin begitu lagi. Karena apa? Belum mau belajar. Anda belum mau belajar, suami belum mau belajar. Dan sepertinya kalau kita amati dalam perjalanan panjang begitu terus, saya tidak pernah melihat kisah keindahan kok. Sebulan gara-gara mancing saja Anda mempermasalahkan sampai ribut, marah. Lalu dia tidak mau masuk kamar. Mestinya dia hobinya bukan suatu hobi yang haram kan? Bukan nyolong, bukan ini, mancing. Tinggal temani saja, Anda bawa nasi bungkus ke sana kan selesai. Nah, kan? Jadi kadang-kadang kecerdasan itu kurang karena memang kesenangan. Atau mungkin Anda sudah tidak menyenangkan di rumahnya, maka dia harus mancing. Anda benah diri dong, kan begitu. Jadi semuanya serba mungkin. Mungkin ini, mungkin itu. Dari permasalahan juga kan yang ketiga juga karena dia membantu ke tetangga, suami marah gitu juga. Sebelarang. Sebetulnya mungkin ya sama seperti halnya suami Anda tidak ingin dia mancing, maka sebenarnya dia mungkin tidak mau ke tetangga supaya waktunya tidak habis. Anda sendiri maksa. Ini kan egois semuanya. Alasannya Anda tidak enak dan sebagainya. Kalau masalah tidak enak, suami dulu dong dalam hal ini dipatuhi. Jadi kelihatannya semuanya dengan ego. Dan kami sampaikan kepada semua yang berkeluarga, kalau semuanya mendahulukan ego seperti ini, kisah ini nggak akan abadi, nggak akan indah kisah itu, nggak akan indah kisah itu. Kalau seandainya misalnya, kalau suami yang baik, lihat keadaan tetangga ngadain acara, ya istri mau ikut cawe-cawe, ya bangga dong, istrinya termasuk orang yang ngerti dalam bersosial. Tinggal dibekali saja, yang penting jangan ngomongin yang enggak di sana, ya sayang gitu, selesai, diantarkan, dijemput, kan enak. Bukan gitu saja marah, mancing marah, ini marah, hidup kayak apa? Cuman kalau kita baca, dan kita harus duduk benar dengan suaminya. Jadi kasus perceraian tidak bisa Buya selesaikan di semacam ini. Buya harus mendengar dari dua belah pihak, ya kan?
Jadi kalau perceraian harus dari dua belah pihak untuk bisa dihukumi sebagai cerai yang sesungguhnya. Cuman kalau secara zahir dari apa yang terjadi yang keempat itu sudah dajuh cerai. Kalau memang suami Anda mengatakan malam ini juga kalimatnya soreh dan ucapkan dengan lesan, dengan terang-terangan, maka itu akan jatuh. Berarti Anda sudah tidak lagi bisa berkumpul kalau secara ini. Cuman kalau memang Anda perlu kepastian, ini bisa saja telepon secara langsung. Nanti dia ingin bertanya kepada suami Anda. Baik, kemudian setelah itu, selagi Anda sudah pernah bertanya kepada seorang ustadz, jawaban apapun Anda dengar sudah selesai. Anda jangan bertanya lagi kepada yang lainnya, karena apa? Khawatir malah justru Anda akan menjadi tidak biasa patuh dengan syariat. Ya, itu saja, insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Semuanya belajar. Itu unik, tidak boleh kejadian-kejadian rumah tangga seperti Anda ini kepada orang lain, insya Allah. Cukuplah. Kalau memang Anda ingin tobat, nanti setelah ada keputusan, coba setelah telepon kami ingin tahu. Kalau harus berpisah, berpisah. Kalau muhalil adalah seorang istri yang sudah dicerai 3 setelah masa iddahnya selesai, maka menikah dengan laki-laki lain. Kalau bahagia lanjutkan. Kalau tidak bercerai. Yang jelas tidak boleh niatnya untuk kembali kepada suami yang pertama. Sudah dilukai, dibilang mulut babi dan sebagainya, mirak masih banyak. Ini Anda kan ada yang luka-luka semacam itu. Anda mungkin sangat memaafkan. Baik, Bu ya. Dan Bu ya, kalau Bu ya, kan ini kan tadi kalau udah talak 3, maka si istri kan harus menikah lagi, Bu ya. Caranya untuk supaya itu kalau misalnya ingin kembali ke suami kan harus nikah, tapi kan tidak boleh disetting ya, Bu ya. Nah, misal Bu ya, kadang ya bagi seorang wanita, kadang kan tidak gampang untuk maksudnya nggak gampang untuk ngelamar atau apa gitu Bu ya. Ya mereka kadang sebagai perempuan ya menunggu gitu kan Bu ya. Nah, ini misal Bu ya, satu sisi belum ada yang ngelamar nih Bu ya, sedangkan mohon maaf dia punya hajat kuat gitu untuk misalnya dalam masalah mohon maaf memenuhi syahwatnya. Dan yang misalnya yang selalu mencoba untuk bisa kembali menikah dengan dia tuh ya mantan suaminya itu gitu loh Bu ya. Dengan kondisi gini, satu sisi nggak nemu orang yang ibaratnya bisa menikah dengan dia, padahal ya dia sendiri ya kalau memang ada ya dia akan menerima gitu tuh Bu ya. Cuma misalnya nggak dilawan, satu sisi syahwat ada, tapi ternyata yang ada cuma mantan suaminya, itu pilihannya seperti apa Bu ya kalau seperti itu Bu ya? Nggak bisa, harus ada muhalil, harus menikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau udah kayak gitu kan kata Buya kan menyiapkan muhalil, di setting muhalil kan juga bukan suatu hal yang Atas dibenarkan. musta'ar Ya? adalah haram, akan tapi keharaman di sini ya kalau memang naudzubillah ya subhanallah, suami istri yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Apalagi perceraiannya adalah karena tidak sengaja, tapi jatuh cerai 3 dan menyesal, sudah punya anak banyak dan sebetulnya selama ini nggak ada masalah. Dan kalau dipisah kayaknya mustahil dan sebagainya. Kalau dibiarkan akan terjadi perzinahan. Maka bisa saja muhalilnya ini adalah pelanggarannya adalah sebuah kesalahan dengan muhalil yang direncanakan. Tapi tidak segede jika dibiarkan lalu melakukan zina. Akhirnya akhafud dhararain. Bisa saja muhalil pinjaman namanya tes musta'ar, kambing-kambing pinjaman, naudzubillah dosa. Tapi tidak segede dosa di zinanya. Bisa saja hal itu dilakukan. Tapi tidak boleh ngentengin juga Bu. Tidak boleh ngentengin. Tapi artinya maksudnya justru tujuan daripada muhalil ini adalah agar sang suami itu belajar bahwasanya sang wanita pun boleh merasakan kebahagiaan dengan laki-laki lain. Banyak yang dengan muhalil gak mau lagi kembali suaminya kok. Dicoba dulu seharusnya, karena ini petunjuk syariat. Bisa saja setelah menikah dengan laki-laki yang berikut ini dia bahagia. Gitu Bu ya. Dia bahagia. Jadi kalau suami nyariin orang ya masih diperkenankan Bu ya untuk menikah dengan istrinya gitu Bu ya. Bu ya. Jadi suami yang mencarikan orang lain. Bisa saja, tapi kalau senang biarkan. Ini kan pernah kejadian seorang suami karena salah mencerai istrinya, akhirnya apa? Minta tolong kepada sahabatnya untuk menikahinya. Sahabatnya orangnya sangat baik. Setelah dinikahi sama sahabatnya, tidak mau balik lagi. Sahabatnya istrinya 2, dia istri nggak punya istri. Ya karena apa? Karena beri kesempatan istri, jangan dizalimi dong. Gitu ya. Jangan dibuat seenaknya, diberi kesempatan untuk bahagia, untuk senang seperti itu. Di dalam masalah talak yang perlu diperhatikan adalah kalimat yang diucapkan. Kalimat yang diucapkan itu jelas atau tidak jelas. Kalau tidak jelas, belum tentu jatuh talak. Biarpun di dalamnya ada istilah tolak. Nanti aku cerai. Oh, belum cerai. Harus dengan jazm dalam istilah Arab, pasti. Misalnya, engkau aku cerai, itu jatuh. Atau nanti kinayah, hanya isyarat, pulanglah kau, itu kinayah, perlu niat. Anggap saja ini kalimatnya sudah jelas. Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, engkau aku cerai. Cuman saking marahnya 3 kali langsung, engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai. Bagaimana? Nah ini,
Di dalam menurut jumhur ulama 4 madhab, bahwa kalau ada orang menjatuhkan cerai di satu majlis dengan 3 cerai, maka itu jatuh 3. Atau menjatuhkan cerai di dalam masa iddah, karena masa iddah itu adalah seperti istri, maka akan jatuh. Misalnya hari kemarin mencerai, besoknya ditambah lagi 1, besok ditambah 1 lagi, maka itu tolaknya 3. Maksudnya dihitung tambahan. Atau di dalam satu waktu ada jaraknya. Misalnya apa? Seorang suami mengatakan, engkau aku cerai, kemudian diam, kemudian mengatakan engkau aku cerai, kemudian diam, mengatakan engkau aku cerai, jatuh 3. Karena masih dalam masa iddah dia menjatuhkan cerai. Tapi kalau ada seorang laki mengatakan engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai, nah ini nempel, bersambung langsung. Bersambung, syaratnya bersambung. Jika niatnya mengucapkan yang kedua dan ketiga itu adalah untuk mengukuhkan yang pertama, maka jatuh 1. Maksudnya apa? Syaratnya apa? Ittisal. Harus kalimat cerai yang pertama dan kedua nyambung, dan niatnya adalah untuk mengukuhkan. Contohnya mengatakan seorang suami pada istrinya, engkau aku cerai, aku cerai, aku cerai. Berarti yang kedua dan ketiga adalah pengukuhan. Karena apa? Pertama nyambung, dan niatnya dia, saya niat mencerai 2, saya niatnya 1, cuman saking pegelnya mantepkan, taukid. Tapi kalau pakai jarak, biarpun dia niat 1 jatuh 3, enggak sah, karena jarak itu sendiri fasenya. Engkau aku cerai, diem. Engkau aku cerai, diem. Engkau aku cerai, ditanya, maksudmu apa? Maksud saya mengukuhkan yang pertama. Oh enggak, jatuh 3. Karena apa? Ada fasalnya, ada jaraknya. Jadi seperti itu hukumnya. Nasihatnya adalah hati-hati, jangan main cerai. Cerai itu adalah seperti kai, dalam istilah Arab itu pengobatan terakhir. Kalau rumah tangga itu jangan dikit-dikit ngancam cerai dan cerai dan cerai. Akan tapi cari solusi. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Penengah yang bisa menyelesaikan permasalahan. Apa sih permasalahannya? Na'udzubillah, ada kebodohan dan kegilaan. Dalam berumah tangga ribut, cerai, setelah cerai hubungan zina. Ini kan gila. Ada orang-orang semacam ini, na'udzubillah. Nah kalau memang kamu masih memerlukannya, jangan dicerai. Dan sama-sama mau sebetulnya. Ajib. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan yang datang, bagaimana setelah mencerai istrinya kemudian dia menggauli belum rujuk. Ya gila dia. Kalau memang dia masih mau lagi, ya jangan dicerai. Kalau pengennya rujuk. Aneh sekali orang-orang itu, manusia-manusia. Di saat halal ribut, di saat haram jadi mau. Ini ada kejadian yang datang kepada kami bahwasanya seperti itu. Waktu 2 suami istri berantem, setelah cerai ada janjian ketemu berzina. Innalillah. Masya Allah, na'udzubillah. Baik, urusan perceraian hati-hati. Kemudian siapapun laki-laki, jangan lesanmu, hak cerai adalah padamu. Akan tapi kenapa Allah berikan kepadamu? Karena apa? Laki-laki harus bijak. Tidak akan menggunakan senjata ini kecuali di saat betul-betul mendesak. Istri tidak bisa dididik, istri sudah dicoba berkali-kali, nggak bisa, baru dengan cerai. Jangan laki-laki dikit-dikit mengatakan cerai dan cerai dan cerai. Nah, nggak benar itu. Solusi itu untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Dan jangan main-mainnya, ceraian adalah jadi. Ceraian main-main. Lagi main kejar-kejaran sama istrinya, awas ya kamu, sekarang kamu aku cerai, guyonan jadi. Guyonan. Ya, hati-hati ya masalah perceraian. Semoga Allah menjaga rumah tangga semuanya indah. Yang tidak punya cinta, Allah beri cinta. Baik. Jawaban untuk 3 orang. Suami pertama, kemudian istri kedua, kemudian istri pertama. Untuk suami, hati-hati dengan istilah kalimat perceraian. Memang perceraian tidak akan terjadi kalau dipaksa, tapi paksaannya model apa? Paksaannya memaksa orang yang bisa mewujudkan paksaannya, misalnya mau dibunuh. Kalau tidak kau cerai istrimu, kau akan kubunuh. Kalau dan ini. Nah, kalau hanya sekedar istri yang menuntut begitu, belum terpaksa, maka kalau ada suami mencerai seperti itu, jatuh cerainya.
Maka hati-hati kepada semua kaum pria, jangan main kalimat cerai. Ini yang pertama. Dan juga nasihat bagi orang yang seperti ini, ya selagi mau melangkah untuk menikah lagi, tentunya jangan sampai berbuat zalim dengan wanita yang dinikahinya. Tentunya sesuai dengan komitmennya, seperti apa sih kesepakatannya. Tidak boleh sewenang-wenang juga, artinya tidak boleh melakukan kezaliman, karena sudah mengambil dengan atas nama Allah. Baik. Kemudian istri yang kedua, kesiapan Anda. Sebenarnya Anda waktu itu kan boleh memilih antara Anda mau dan tidak mau, karena Anda tahu dia sudah bersuami, beristri. Lah kalau tiba-tiba Anda melangkah ke sana, tentunya harus ada hal yang sudah ada di dalam pikiran dan hati Anda tentang harapan-harapannya. Nah, disinilah maka kalau sudah seorang menjadi istri kedua siap melangkah ke sana, tentunya harus siap resiko-resikonya. Resiko diantaranya adalah, ya jika ada badai semacam itu, dia harus dalam posisi yang lebih tenang. Karena apapun bentuknya, dia adalah dianggap seperti yang membuat badai, karena padahal bisa jadi suaminya, atau memang sebetulnya sama-sama membutuhkannya, dan bisa jadi semuanya tidak salah. Akan tapi apa bentuknya, sebagai istri yang kedua, Anda harus siap dengan bermacam kemungkinan-kemungkinan. Maka harus siap dengan ketabahan. Niat bukan untuk merusak keluarga yang pertama. Niat, bahkan niatkan barangkali bisa menyempurnakan. Niat yang baik, jangan sampai niat yang jelek. Kalau niat jelek, Masya Allah, karena mungkin laki-laki itu adalah laki-laki sukses. Kan ada banyak kisah perempuan mengejar seorang laki-laki, ternyata karena laki-laki dianggap sukses, dia seorang kaya dan sebagainya. Ternyata yang diinginkan kekayaannya, maka baru nikah seminggu sudah memprovokasi suami untuk tidak keistrian dan sebagainya. Memang perempuan jahat ini masuk ke rumah, maka suaminya salah juga mengambil perempuan seperti ini. Nah, ini salah mengambil perempuan yang jahat dimasukkan ke rumahnya, sehingga menjadi sebab permasalahan di dalam rumahnya atau dinikahi. Baik, jika istri kedua ini adalah sudah tahu bahasanya suaminya sudah punya istri, maka dia harus kemungkinan-kemungkinan dan kesiapan. Bahkan alangkah banyaknya suami berani menikah dengan istri kedua karena ada harapan-harapan yang diberikan oleh istri yang kedua. Bahkan mungkin laki-laki itu tidak berani kecuali memang ada harapan. Misalnya apa? Karena mungkin sungguh atau berbohong, ini babnya beda. Babnya ini bukan urusan itu. Bisa saja seorang wanita itu mengatakan, Bang, saya hanya perlu ketenangan saja, atau wahai laki-laki, yang penting aku itu terjaga, sudahlah. Dan mungkin dia benar-benar seperti itu, yang penting aku terjaga supaya orang tidak mengganggu saya punya suami yang halal untuk ngobrol sebagainya. Bahkan ada yang berani berkata bahwasanya biarpun saya hanya didatangi sebulan sekali dan sebagainya, saya mau. Lah, ini gara-gara omongan begini seorang laki-laki menjadi berani. Semula dia nggak berani, karena apa? Dia harus urusan ini. Akan tapi di saat seperti itu, sementara sang laki-laki punya keinginan juga, sebenarnya ini sudah gayung bersambut dengan cara semacam ini. Kalau tidak ada wanita yang seperti ini, mungkin dia juga tidak berani melangkah ke sana. Artinya seorang wanita istri kedua ini memang harus dengan segala konsekuensinya, segala akibatnya, harus bisa nerima. Niatnya baik karena Allah, bukan niat dunia. Lihat, nanti Allah akan berikan segala kebaikan. Maka kembali yang bertanya, sudah tata hati Anda kalau menjadi istri kedua niat yang baik karena Allah, bukan niat merusak rumah tangganya orang, bukan karena tamak dengan dunianya. Bahkan mungkin karena Anda melihat dia orang baik, Anda ingin mendapatkan kebaikannya untuk bisa menjadi Anda wanita baik. Itu adalah sah-sah saja wanita semacam itu. Biarpun sebetulnya Anda bisa saja mau mengambil keputusan tidak karena milih yang sendirian, sah. Tapi setelah Anda memilih di sini, harus Anda punya persiapan. Bisa jadi suatu ketika istri pertama akan marah. Di saat istri pertama marah, Anda harus memposisikan sebagai orang yang merasa bersalah. Jangan lalu berkata, kan kita punya hak sama. Itu kesombongan, menjadi tambah marah sana. Dengan kelembutan, dengan baik, dan seterusnya. Baik, ini nasihat untuk istri kedua. Jangan membuat ulah, akhirnya harus menambahkan, meningkatkan sikap kesabaran. Nanti Allah akan berikan, asalkan karena Allah semuanya.
Apalagi tujuannya saya ingin cari halal, saya ingin, apalagi mungkin dia macam-macam harapan-harapan kemuliaan, sah saja wanita semacam ini. Biarpun, karena kalau sudah mengelangkah ke situ, maka harus Anda siap dengan seperti kejadian selama ini terjadi pada Anda yang menanya. Istri marah dan sebagainya. Maka Anda di saat semacam itu, bagaimana meyakinkan kepada sang suami bahwasanya Anda aman-aman saja, seandainya untuk sementara suami tidak bertemu dengan Anda atau apa, Anda bantu suami Anda yang sudah terlanjur menikah dengan Anda agar suami Anda tenang. Jangan malah semacam buat permusuhan dengan istri pertama, ini adalah problem. Nah, kemudian setelah itu istri yang pertama, di saat sudah ada kejadian, ini kejadian kan sudah terjadi, maka pun semuanya sudah terjadi, maka tidak ada perlunya Anda membuat sebuah permusuhan juga. Kalaupun Anda tidak bisa bertemu dengan istri yang kedua, tidak bertemu, nggak ada masalah. Tapi Nabi melarang bahwasanya seorang istri menyuruh suaminya mencerai istrinya, tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Seorang istri menyuruh, apakah istri pertama atau istri kedua, menyuruh suaminya mencerai madunya adalah haram dan dianggap dosa besar. Semuanya sudah terjadi, tinggal sama-sama menata hati, berdoa yang baik. Bahkan mungkin doanya lintasan-lintasan jelek, doa ya semoga madu saya mati. Doa mati ini kenapa doa jelek? Kalau sama-sama dikabul, doa yang baik saja. Jadikan hati saya tenang dan bisa bahagia ya Allah dengan keadaan apapun. Selesai. Doa dikabul kok. Tinggal doa, ya Allah berikan kepada saya kebahagiaan dengan cara yang Engkau lebih tahu ya Allah. Apakah harus berpisah? Apa ini? Minta seperti itu. Jangan doa yang jelek. Baik, ini adalah kalau kondisi ini pasti tetap problem ada. Ya jangan terlalu kadang-kadang ya memanas-manasi, pasang DP istri kedua, pasang DP yang macam-macam, bahkan nggak dikasih suami bilang aduh bang terima kasih atas hadiahnya, padahal nggak kasih hadiah, manas-manasi so, ngajak perang ini banyak ini. Akan tapi karena ini adalah urusan dengan manusia yang bisa saja dengan ini semua menjadi bermusuhan dengan Allah, dimurkai Allah, maka hendaknya waspada semuanya. Di istri kedua waspada, istri pertama waspada, suami waspada. Kemudian lebih dari itu kami ingatkan kepada para suami, itulah problematika di dalam nikah 2 dan 3. Maka dari itu tidak akan melangkah ke sana kecuali memang harus ada keyakinan atau kesiapan. Dan jangan main-main, maksudnya jangan main-main pernikahan hanya sekedar untuk, kan ada pernikahan hanya sekedar keren-kerenan saja, naudzubillah, sehingga poligami jadi mainan. Kalau ketemu temannya, ya Ustadz mobilnya 2, istrinya 1. Ngapain ke pernikahan poligami jadi guyonan? Ustadz ini isinya poligami jangan bikin guyonan. Poligami itu dihadirkan untuk solusi dan sebuah kemuliaan, seperti nikah 1 kemuliaan, nikah 2 kemuliaan, nikah 3 kemuliaan, karena ini ajaran Nabi. Jangan dijadikan bahan guyonan. Setiap Anda mampu poligami, tapi teman Anda belum tentu mampu loh ya. Jangan dikompori. Mulai kemarin ente nikahnya kan duluan ente dari saya sudah 3, ente 1. Apa ini poligami kok dibikin main-main? Akhirnya orang nikah poligami dengan tanpa prosedur, tanpa ada dasar keimanan, hanya untuk sekedar bangga-banggaan, muncul kezaliman banyak di sana. Semoga Allah menjaga semuanya. Suami-suami dijaga oleh Allah, para wanita dijaga oleh Allah. Yang suaminya istrinya 1 semoga bahagia, yang sudah terlanjur punya istri 2 semoga Allah memberikan kebahagiaan dan menjaga, tidak menjadi sebab permusuhan. Semoga indah semuanya, dan tolong ya jangan rendahkan tentang syariat-syariat semacam ini. Wanita jangan mengingkari poligami, dan laki-laki jangan main-main tentang poligami. Sambil Anda menjawab, ketahuilah bahwasanya kalimat yang Anda ucapkan bukan kalimat cerai. Anda hanya mengiyakan saja. 1, bukan Anda mengatakan engkau aku cerai yang menjadi tolak soreh, tolak terang-terangan. Anda mengatakan mengiyakan saja. Anda mengiyakan apa? Nah, yang menjawab Anda sendiri, bahwasanya Anda tidak niat. Kalau sudah begitu, Anda tidak usah pusing, jangan masuk was-was.
Dan Anda jangan tanya ke siapapun lagi, ke ustadz manapun, nanti Anda akan kena punya gue. Sudah, Anda tidak jatuh cerai. Anda tidak mengatakan cerai, Anda sendiri mengatakan tidak. Nah, itu berarti tidak ada tidak. Dan jangan kalau Anda kembali, orang tidak bisa mengingat. Saya pun tidak bisa mengingat omongan saya 2 hari yang lalu kok. Kalau Anda ke belakang sedang ingat, akhirnya Anda pusing kayak tolak kayak Anda. Padahal yakin tidak, sudah. Selagi Anda tidak yakin meniatkan, sudah Anda jangan kepikiran. Sudah, selesai. Nah, kalau selesai yang kedua tidak perlu dijawab, tidak cerai kok. Anda kenapa? Anda jangan masuk wilayah. Tidak ada kalimat, Anda tidak mengucapkan kalimat cerai, Anda tidak mengucapkan kalimat apapun. Anda hanya mengatakan mengiyakan saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus cerdas ya, bahasa-bahasa wanita. Kalau wanita minta cerai dan sebagainya, sebetulnya bukan cerai yang diminta. Dia minta kita berubah, mungkin ada lebih perhatian, lebih lembut, lebih memaafkan, lebih ini, gitulah jangan bahasanya. Memang wanita dengan kelembutan hatinya sering bahasanya sangat terbatas. Jadi kalau capek sedikit kita pisah aja, maksudnya bukan kita pisah. Bahasanya, kalimatnya yuk kita pisah, tapi maknanya adalah bang berubah yuk, agak lebih indah begitu. Jadi jadilah laki yang cerdas memahami omongan-omongan istri semacam itu. Sebetulnya dia ingin mengungkapkan apa yang selama ini tidak nyaman, tapi bahasanya sangat terbatas, tiba-tiba minta cerai saja. Ya, jadi jangan langsung ditanggapi. Kemudian tanggapan Anda pun bukan cerai. Sudah selesai, jangan dibahas. Anda jangan tanya lagi masalah itu. Anda boleh tanya yang lainnya. Iya, Bu. Ya, cukup. Sudah harus yakin, Bu ya. Baik. Tidak boleh ragu-ragu. Itu hidup was-was. Nanti ada depresi, ada macam-macam. Kan was-wasnya kemana-mana. Maaf Bu ya, sekali lagi Bu ya. Silakan. Apa itu? Kemarin saya sempat bertanya dengan hal yang serupa Bu ya, tapi belum dijawab. Bagaimana Bu ya? Ini Apa? was-was bagian. Belum? Kemarin Oh, jangan tanya Anda ya. Itu was-was itu cirinya satu. Anda tidak boleh melawan was-was, Anda tidak boleh melawan. Dan tidak boleh menuruti. Lalu bagaimana? Anda harus mengalihkan. Di saat Anda ingin bertanya itu langsung Anda alihkan pertanyaan yang lain. Sebab was-was itu cirinya itu ngejar tuh, namanya bahasa Arab was-was kohri. Kohri itu apa? Anda sudah tahu sebelumnya, Anda pengen tanya lagi. Anda itu pastinya situ. Anda sudah tanya lagi, terus itu. Maka cara-cara satu-satunya adalah di saat Anda ingin menanyakan itu atau itu, Anda langsung alihkan yang lainnya. Langsung secepat itu. Jangan dituruti sedetik pun. Sudah selesai. Anda jangan tanya lagi. Baik, Bu ya. Ke siapapun sudah. Di saat Anda ingin tanya, Anda lupakan. Anda langsung ambil ayam, Anda kejar ayam itu. Anda ambil main sama kucing sana. Anda langsung kemana begitu. Anda langsung lari-lari begitu. Ke saat Anda mulai ingat dengan hal yang semacam itu. Tentunya sambil berzikir ya. Itu saja. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Umi. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.